Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Royman BTKV Channel. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu tata laksana dalam penurunan fungsi jantung, yaitu penyakit jantung yang menyebabkan fungsi jantung yang menurun atau gangguan dari pompa jantung. Dan masalah kesehatan ini juga sangat serius dan mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Karena itu penting bagi kita untuk memahaminya dan melakukan tata laksana yang tepat dalam penanganannya. Ketika kita berbicara tentang penurunan fungsi jantung, kita membahas kondisi yang dapat berdampak pada kemampuan jantung untuk memompa darah dengan efisien ke seluruh tubuh. Tata laksana atau pengelolaan kondisi ini melibatkan serangkaian langkah yang mencakup perubahan gaya hidup, pengobatan, dan perawatan medis yang tepat. Pada aspek perubahan gaya hidup, langkah pertama yang dilakukan dalam tata laksana penurunan fungsi jantung adalah membuat perubahan gaya hidup yang sehat. Ini termasuk mengadopsi pola makan sehat dengan membatasi garam, lemak jenuh, dan kolesterol. Rutin berolahraga sesuai dengan kondisi kesehatan, berhenti merokok dan menghindari konsumsi alkohol berlebihan, manajemen stres melalui teknik relaksasi, meditasi, atau kegiatan positif lainnya. Lalu dalam aspek pengobatan, obat-obatan yang memainkan peran penting ini adalah seperti 1. ACE inhibitor atau ARB, angiotensin receptor blocker, untuk mengontrol tekanan darah. Kedua, beta blocker untuk meredakan beban kerja jantung. Ketiga, diuretik untuk mengontrol retensi cairan. 4. Obat-obatan pengatur detak jantung, tergantung pada kebutuhan pasien. Pada beberapa kasus, antikoagulan mungkin diresepkan untuk mencegah pembentukan bekuan darah. Kemudian dalam aspek perawatan medis, pada beberapa kasus penanganan medis lebih lanjut mungkin diperlukan. Ini bisa melibatkan pemasangan alat pacu jantung untuk memastikan detak jantung yang teratur. Ada juga alat pacu jantung untuk mencegah terjadinya gangguan irama jantung pada waktu gangguan irama yang ventricular fibrillator atau ventricle cepat, sehingga kita perlu alat yang ditanam yang membuat jantung itu kembali pada kondisi detak jantung yang normal. Dan yang berikutnya ada juga yang kita sebut operasi bypass jantung untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Atau juga kalau sudah gangguan fungsi jantungnya sangat berat atau end stage terminal, kita bisa melakukan transplantasi jantung yang bisa dilakukan pada kasus-kasus yang memang diperlukan. Dan yang terakhir berupa pemantauan dan edukasi. Penting bagi kita untuk memahami pentingnya pemantauan teratur oleh tim medis. Selain itu, edukasi pasien dan keluarga tentang kondisi, pengelolaan obat-obatan, dan perubahan gaya hidup sangatlah krusial. Sekali lagi guys, untuk mencegah terjadinya kematian pada gangguan jantung, perlu dilakukan penanganan yang komprehensif dari berbagai disiplin ilmu. Dan juga perlu kerjasama dari pihak pasien, keluarga, dan dokter. Jadi, mari kita bersama-sama mengakui bahwa penurunan fungsi jantung bukanlah akhir dari segalanya. Dengan tata laksana yang tepat, perubahan gaya hidup yang sehat, dan dukungan tim medis, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan jantung kita. Terima kasih telah mendengar, dan semoga kita semua dapat menjaga kesehatan jantung kita dan hidup dengan berkualitas. Stay happy, stay healthy. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Royman BTKV Channel untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Salam sehat, Dr. Royman.